Kali ini kita masuk ke materi pertemuan 9, melanjutkan materi pertemuan 8 kemarin, yaitu mengenai pad dan jarak dalam graf. Yang akan kita bahas pada pertemuan 9 ini adalah pertama, center dan median dalam graf, dan kemudian kita lanjutkan dengan digraf aktivitas dan lintasan kritis. Aplikasi dari center dan median dalam suatu graf adalah seperti contohnya di mana stasiun pemadam kebakaran harus dibangun agar dapat melayani sejumlah daerah dengan waktu minimum. Berikutnya akan kita melihat eksentrisitas suatu vertex. Apa definisi eksentrisitas? Definisinya adalah sebagai berikut. Eksentrisitas adalah eksentrisitas suatu vertex V dituliskan EV dalam graf ataupun graf berbobot G adalah jarak dari V ke vertex terjauh dari V. Jadi, saya ulangi, eksentrisitas suatu vertex V adalah jarak dari V ke vertex terjauh dari V. Atau dalam tulisan yang lebih formal seperti berikut. EV sama dengan maksimum DUV, di mana U elemen vertex-vertex yang ada dalam graf G. Anda tahu DUV itu apa? Kita menggunakan notasi ini. D itu adalah distance UV. Jadi, jarak dari U ke V. Jadi, eksentrisitas adalah maksimum distance dari U ke V, di mana U adalah anggota vertex-vertex yang ada di G. Jadinya, kalau misalkan kita punya suatu vertex, katakanlah A, kemudian terdapat katakanlah 4 buah vertex A, B, C, D, maka kalau kita mau mencari eksentrisitas A, berarti kita harus mencari distance dari A ke B, A ke C, A ke D, dan mana yang terbesar, itulah eksentrisitas dari A. Nah, ini ada catatan ya, ingat kembali bahwa distance UV adalah jarak antara vertex U dan vertex V yang diperoleh dari panjang pad UV yang terpendek. Nah, ini kita masuk contoh. Contoh, ini graf. Untuk contoh ini yang pertama ini kita mau mencari eksentrisitas dari A. Apa yang kita lakukan? Berarti kita cari distance dari A ke B, distance dari A ke C, distance dari A ke D, distance dari A ke E, distance dari A ke F, dan yang mana yang terbesar, itulah eksentrisitas dari vertex A. Yang mana yang terbesar, itulah eksentrisitas dari vertex A. Nah, bagaimana mencari distance? Ya, distance-nya ya jarak terpendek ya, bisa kita lihat aja dengan cepat, ataupun Anda bisa menggunakan algoritma. Distance AB, lihat ini AB, ya jarak AB 1. Ya ada aja sih pad yang lain di sini, dari sini ke sini, dari A ke C, kemudian ke B, tapi itu kan 2 kan lebih panjang. Distance itu apa? Distance itu adalah jarak vertex U ke V yang terpendek. Yang terpendek. Panjang pad UV yang terpendek. Jadi AB 1. AC. Nih. 1. AD. AD. Panjang pad yang terpendeknya ini. 2. Dari A ke D. AE. 2 juga. AF. A ke F. 1, 2, 3. Distance AF 3. Oke, kita sudah mencari semua distance dari A ke vertex yang lain. Oleh karena itu, eksentrisitas vertex A adalah EA sama dengan 3. Yang terbesar dari semua ini, 3. Eksentrisitas adalah maksimum DUV. Maksimum DUV. Berapa yang paling besar ini bisa Anda lihat? Sekali lagi, 3. Itulah eksentrisitas.
Kita lanjutkan berikutnya dengan mencari eksentrisitas vertex B. Untuk mencari eksentrisitas vertex B, berarti kita mesti melihat jarak dari B ke setiap vertex lainnya yang ada di G. Dari BA ke A harus kita cari B ke C, B ke D, B ke E, B ke F. Oke, pertama kita lihat di sini B ke A 1. Ya ini BA 1. Jarak terpendek dari B ke A, pet yang terpendek BA 1. BC 1. Dari B ke D, distance-nya 1. B ke E. B ke E 2. B ke F. B ke F 1, 2 juga. Jadi eksentrisitas vertex B kita peroleh apa? Adalah distance yang terbesar dari vertex B ke vertex lainnya, maksimum jaraknya yaitu 2. Ini kan yang terbesar ya, distance yang terbesar 2. Oke, kita lanjut dengan melihat contoh selanjutnya agar Anda lebih menjadi jelas. Untuk kita mau mencari eksentrisitas vertex C. Kita mau mencari eksentrisitas vertex C. Berarti apa yang kita lakukan? Cari distance dari C ke setiap vertex lainnya. Ini dari C ke A. C ke A 1. C ke B 1. Ini dia. C ke D 1. C ke E 1. Ini 1 distance-nya. C ke F 2. C ke F 2. Ini 2 yang terpendek. Jadi eksentrisitas vertex C adalah 2. EC 2. Yang paling besar. Maksimum dari ini. Yang paling besar di antara 1, 1, 1, 2. 2. Berarti eksentrisitasnya 2. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama bisa Anda cari eksentrisitas untuk D, akan kita peroleh 2, eksentrisitas untuk E 2, eksentrisitas untuk F 3. Kalau ini grafnya contohnya kita kecil ya, kalau graf yang besar kita bisa gunakan algoritma. Berikutnya, contoh yang berikut ini kita akan melihat eksentrisitas vertex pada graf berbobot. Ini contohnya graf berbobotnya, di mana pada setiap edge ini ada bobotnya. Contohnya A ke B bobotnya 2. Jadi kalau dari A ke B, ini misalnya melalui pet ini, melalui sisi ini, maka bobotnya 2. Bobotnya 2. Jadi kalau kita mau mencari eksentrisitas, katakanlah untuk contoh yang pertama kita mau mencari eksentrisitas A, kita harus mencari jarak dari A ke B, harus cari A ke C, A ke D, A ke E. Setelah kita peroleh semuanya, maka yang terbesar, yang maksimum paling besar jarak ataupun distance-nya, itulah eksentrisitas vertex A. Contohnya pada kasus ini. Dari A ke B, ya ini jelas ini 2 distance-nya ya, jarak terpendeknya ini 2. A ke B 2. A ke C. Kalau di sini 5 AC, tapi kalau melalui lintasan ataupun pet A, B, C, distance-nya 4. 2 plus 2, 4. Lebih kecil 4. Karena ingat distance itu adalah jarak terpendek. Ini A, ini 4. Jadi distance AC 4. Kemudian kita cari distance AD. A ke D. A ke D. Kalau ACD ini saya hanya 10. Ternyata yang paling lebih kecil adalah ABD 6. ABD 6. Jadi distance dari A ke D adalah 6. Adalah 6. Kemudian kita lihat A ke E. A ke E, mana yang paling kecil jaraknya kita dari A ke E? Mana lintasan atau pet yang memiliki jarak terkecil? Ternyata ini adalah A, B, D, E.
2, 4, 2. Jaraknya 8 dari A ke E. A, B, D, E kan ini 2 plus 4 plus 2, 8. Itu yang terkecil. Ya kalau Anda mau coba yang lain, misalnya memang ada lintasan yang lain dari A ke E, contohnya A, C, E. Tapi ini bisa kita lihat, jumlah jaraknya adalah 5 plus 5, 10. Jaraknya 10. Lebih kecil yang ini. Distance itu adalah jarak terpendek. Nah, setelah kita memperoleh distance dari A ke setiap vertex lainnya, maka kita dapat memperoleh eksentrisitas vertex A. Apa eksentrisitas vertex A? Yaitu distance yang terbesar dari A ke vertex lainnya. Mana yang paling besar di sini? 8. Jadi, eksentrisitas vertex A dalam contoh ini adalah 8. Baik, kita lanjut dengan vertex B untuk mencari eksentrisitasnya. Sama, berarti kita harus apa? Lakukan langkah awalnya, cari jarak dari B ke setiap vertex lainnya yang ada di G. Contohnya di sini, jarak dari B ke A, 2. Nih, 2. B ke C, 2. Nih, jarak terpendeknya, B ke C, 2. B ke D, 4. B ke E, 6. Ada pet yang lain tapi jaraknya lebih besar. Misalnya dari B ke C, C ke E itu jaraknya 7. Distance itu adalah jarak terpendek. B ke E, 6. Jadi ekstensitas vertex B yang mana? Yang paling besar. Antara 2, 4, 6. Yaitu 6. Jelas ya? Dan dengan cara yang serupa, Anda bisa memperoleh eksentrisitas C5, yaitu vertex terjauhnya adalah dari C ke D, C ke D 5 dan C ke E juga 5. Eksentrisitas D adalah 6 dengan vertex terjauh dari D adalah A. Kemudian eksentrisitas vertex E adalah 8 dengan vertex terjauhnya adalah A. Bisa Anda coba. Radius dan diameter suatu graf. Definisinya, radius dari graf terhubung G adalah, kita tuliskan radius G adalah minimum dari eksentrisitas V, di mana V elemen vertex dari graf G. Jadi radius G ini adalah nilai eksentrisitas yang terkecil dari semua nilai eksentrisitas vertex V yang ada dalam graf G. Kemudian diameter dari graf terhubung G adalah, diameter G adalah maksimum dari himpunan eksentrisitas V, di mana V elemen vertex-vertex yang ada pada graf G. Jadi, diameter adalah nilai eksentrisitas yang terbesar. Sebagai contoh, kita punya graf G pada contoh sebelumnya. Ini ya, kita telah mencari pada sebelumnya, bahwasanya kita memperoleh, Anda lihat lagi, eksentrisitas A3, eksentrisitas B2, eksentrisitas C2, eksentrisitas D2, demikian seterusnya sampai eksentrisitas F3. Jadi, radius G berapa? Radius dari graf G adalah nilai minimum dari eksentrisitas. Nilai minimum dari eksentrisitas ya 2. Diameter G adalah, dari graf G adalah maksimum ataupun nilai terbesar dari semua eksentrisitas. Maksimumnya berapa? 3. Nilai maksimumnya 3. Nih, 3. Jadi diameter G adalah 3. Contoh berikutnya kita lihat pada graf berbobot G berikut. Kita telah mencari eksentrisitas setiap vertex.
Hasilnya EA8, EB6, EC5, ED6, EE sama dengan 8. Oleh karena itu, radius G sama dengan nilai yang terkecil di antara yang ada di sini adalah 5. Diameter G, nilai yang terbesar di antara semua eksentrisitas adalah 8. Demikian. Hubungan antara radius dan diameter graf. Misalkan G suatu graf, maka terdapat hubungan bahwasanya radius G, graf G, lebih kecil sama dengan diameter graf G. Selanjutnya, diameter graf G lebih kecil sama dengan 2 kali radius G. Nah, ini sebagai contoh graf berikut ini yang sudah kita bahas, gunakan sebagai contoh. Radius G 2, diameter G 3. Berlaku hubungan berikut. Iya kan? 2 lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 4. 2 lebih kecil sama dengan 3, lebih kecil sama dengan 4. Demikian juga untuk graf G, graf berbobot. Radius G 5, diameter G 8. Berlaku relasi berikut. Radius G 5. 5 lebih kecil sama dengan 8, lebih kecil sama dengan 2 kali radius G 10. Center dari suatu graf. Definisinya adalah sebagai berikut. Center ataupun pusat dari graf G yang kita tuliskan dengan CG ataupun bisa juga dengan sen G adalah subgraf yang diinduksi oleh vertex dari G yang eksentrisitasnya sama dengan radius dari G. Yang eksentrisitasnya sama dengan radius dari G. Coba kita ambil dari contoh graf sebelumnya ini. Dan kita sudah tahu nilai eksentrisitas setiap vertex. Eksentrisitas dari vertex A3. Dari B, eksentrisitasnya 2. Demikian seterusnya sampai eksentrisitas F3. Dan kita peroleh radius G sama dengan 2, yaitu nilai yang terkecil dari eksentrisitas, minimum dari eksentrisitas, paling kecil 2. Nah, center dari graf G adalah subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex yang eksentrisitasnya sama dengan radius. Mana aja? Ini B, radiusnya kan 2 ya. B, C, D, E. Itu yang eksentrisitasnya 2. Atau bisa saya katakan juga ini adalah pusat, ini adalah himpunan subgraf yang diinduksi oleh vertex dengan eksentrisitas terkecil. Eksentrisitas terkecil yang mana ini? 2, 2, 2, 2. Yang diinduksi oleh itu, subgraf yang diinduksi oleh B, D, C, E. Lebih urut B, C, D, E. Kita gambarkan vertexnya dan kemudian kita lihat subgrafnya. B, C, D, E. Kita tarik yang menghubungkan B, C, D, E ini. Kita gambarkan juga sisi-sisinya. B, C, D, E. Kan ini sisi-sisinya, subgraf yang dibentuk oleh B, C, D, E. Gambarkan sisi-sisinya. Berikutnya kita melanjutkan center dari graf berbobot berikut. Ya, kita tahu sudah eksentrisitas setiap vertex. Ini EA, EB, EC, ED, EE sudah kita peroleh pada latihan sebelumnya. Radiusnya adalah yang terkecil. Radiusnya yang terkecil minimum dari eksentrisitas 5. Ya, jadi center dari graf G adalah subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex C. Kenapa C? Ya, karena C ini eksentrisitas C yang sama dengan radius. Cuman C, ya cuman ini aja. Ya kan? Cuman C yang eksentrisitasnya sama dengan radius. Hanya C yang eksentrisitasnya terkecil
di antara semua eksentrisitas yang ada. Berikutnya kita ambil contoh. Untuk berikutnya contoh graf seperti ini. Nah, kalau Anda periksa ini, perhatikan bahwa eksentrisitas semua vertex pada graf G ini adalah sama, yaitu 2. Jadi eksentrisitas A2, eksentrisitas B2, eksentrisitas C2, D, E, F, semua eksentrisitasnya 2, sama. Radiusnya berapa? Radius itu adalah minimum dari eksentrisitas. Berarti radiusnya 2. Diameternya berapa? Diameter graf. Diameter itu apa? Diameter itu adalah maksimum dari semua eksentrisitas yang ada pada vertex pada graf G. Ya, maksimumnya 2. Maksimumnya 2. Pusat graf. Pusat graf itu apa? Pusat graf adalah subgraf yang dibentuk oleh vertex-vertex, yang diinduksi oleh vertex-vertex yang eksentrisitasnya sama dengan radius, atau yang eksentrisitasnya terkecil. Ya semua ini terkecil, semua terkecil, semua 2, semua sama dengan radius. Jadi pusat graf sama dengan graf G itu sendiri. Ini juga pusat grafnya. Wong semua sama, eksentrisitasnya paling kecil semua, sama dengan radius. Demikian. Kita lanjut lagi. Terdapat suatu teorema yang mengatakan setiap graf merupakan center dari suatu graf terhubung. Setiap graf merupakan center dari suatu graf terhubung. Gitu teoremanya. Contohnya, kita diberikan suatu graf H. Maka, H merupakan center dari graf G. Ini graf H. Ini graf G. Jadi graf H ini, setiap vertexnya kita hubungkan dengan vertex U. Kemudian, kita hubungkan juga dengan vertex V. Kemudian, U kita hubungkan dengan U1. Kemudian V kita hubungkan dengan V1. Apa yang terjadi nanti? Apa yang terjadi nanti adalah bahwasanya eksentrisitas dari V1 ini adalah 4. Ya, 4. Jarak terjauhnya 4. Selalu 4 ini. 1 ke sini, 2 ke vertex di H, 3 ke U, 4 ke U1. Dan eksentrisitas dari U1 ini akan selalu 4 juga. Yaitu ke sini 1, 2, 3, 4. V3, U3 eksentrisitasnya. Dan setiap vertex yang ada di dalam H, eksentrisitasnya akan 2. Gitu. Contohnya ini. Contohnya kita mempunyai graf H sebagai berikut. Graf H sebagai berikut. Ini. Kemudian, graf H ini adalah merupakan center dari graf G. Yaitu dengan apa caranya? Dengan lihat gambar sini ya. Dengan menghubungkan setiap vertex yang ada di H dengan U. Ini A, B, C ya. Kita hubungkan dengan U. Jadi ini 1 setiap vertexnya, 2, 3. Karena vertex di H ada 3. Kemudian vertex di H juga kita hubungkan dengan V. 1, 2, 3. Kemudian vertex U kita hubungkan dengan W. Seperti sama dengan ini. V kita hubungkan dengan X. Nah, kita peroleh graf G. Maka graf H merupakan center dari graf G. Nih. Coba kita cek ya, eksentrisitas vertex pada graf G, EW.
Ini 4, 1, 2, 3, 4. EX juga 4, 1, 2, 3, 4. Jarak terjauhnya. EU, EV 3. 1, 2, 3. EV 1, 2, 3. Jarak terjauhnya. EA 2. Jarak terjauhnya 2. EB 2. EC juga 2. Oleh karena itu, himpunan graf H ini adalah merupakan center dari graf G. Contoh lainnya adalah sebagai berikut. Nah, ini misalkan vertex H. Graf H. Ini graf H. Dengan ini A, B, C, D. Maka H ini adalah center dari graf G lainnya. Bagaimana kita perolehnya? Dengan cara sama seperti tadi adalah pertama kita menambahkan di sini graf vertex, katakanlah ini vertex U, kemudian ke sini kita tambahkan vertex V, kemudian kita hubungkan setiap vertex yang ada di H dengan V. Kita hubungkan setiap vertex yang ada di H dengan V. Jadi kita hubungkan gini. Kita hubungkan dengan suatu sisi. Sorry, ini garisnya nggak begitu rata ya. Ini. Kemudian vertex ujung ini kita hubungkan dengan vertex lainnya. Katakanlah di sini namanya W, Y. Nah ini, maka yang berwarna merah ini merupakan center dari suatu graf keseluruhannya ini yang kita sebut graf G. Graf H yang berwarna merah adalah center dari graf G. Coba kita lihat eksentrisitasnya. Y berapa yang terjauh? 1, 2, 3, 4, 4. V berapa? 1, 2, 3, 3. Ini V, U 3, W 4, To, Wa, Ga 4. Jarak terjauhnya ke vertex yang lain. A, jarak terjauhnya ke vertex lain adalah 1, 2. Itu yang terjauh. B juga 2. C 2. E 2. Oleh karena itu, subgraf yang diinduksi oleh ABCD merupakan center dari graf G ini. Subgraf yang diinduksi itu adalah graf H. Graf H. Jadi setiap graf merupakan center dari graf lainnya. Center dari tree. Center dari setiap tree isomorfik dengan K1 atau K2. Jadinya center dari setiap tree sama bentuk dengan K1 atau K2. Ingat, K1 itu complete graph dengan satu vertex, K2 itu complete graph dengan 2 vertex, yang bentuknya seperti ini, K1, K2. Jadinya center dari setiap tree isomorfik dengan K1 atau K2. Contohnya kita lihat tree pertama seperti ini. Dengan eksentrisitas setiap vertexnya. Contohnya vertex ini eksentrisitasnya 3, ini 2, ini 3, 3, 4, 3, 4. Kita dapatkan di sini radiusnya 2, diameternya 4. Radiusnya 2. Nah, diameternya 4. Senternya apa? Senternya itu adalah yang mempunyai eksentrisitas terkecil atau yang memiliki eksentrisitas sama dengan radius. Ini 2, cuman ini. Jadi, center tree T1 isomorfik dengan K1. Ini kan senternya kan, sama bentuk kan dengan K1. Oke, itu untuk T1. Contoh pertama.
Untuk tree pertama. Kemudian untuk tree kedua. Ini ada datanya juga, bisa Anda cek. Ini angka-angka di sini adalah menyatakan eksentrisitasnya. Contoh, kalau saya tahu tanya Anda, kenapa ini eksentrisitasnya 3? Ini jarak terjauh. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Ini jarak terjauh. Eksentrisitasnya 3. Kita memiliki radius 2 yang terkecil, diameter 3. Center apa? Center adalah subgraf yang diinduksi oleh vertex yang radiusnya, yang eksentrisitasnya sama dengan 2. Ini yang eksentrisitasnya 2. Eksentrisitasnya 2. Eksentrisitasnya terkecil. Ini. Apa namanya? Senternya. Sama dengan K2. Isomorfik dengan K2. Jadi pasti center dari setiap tree isomorfik dengan K1 atau K2. Nah, demikian. Jarak vertex dan median graf. Definisi jarak vertex V kita tuliskan dV dalam suatu graf ataupun graf berbobot G adalah jumlah dari setiap jarak dari vertex V ke setiap vertex G. Jadinya diulangi lagi, jarak vertex V dituliskan dV dalam suatu graf ataupun graf berbobot G adalah jumlah dari setiap jarak dari vertex V ke setiap vertex yang ada di G. Median dari graf dituliskan MG adalah subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex yang mempunyai jarak minimum. Contohnya sebagai berikut. Kita lihat, kita tinjau V1. Kita tinjau V1. Kita mau mencari jarak vertex V1. Kita lihat, dV1 V2, 1. dV1 V3, 2. dV1 V4, 1. dV1 V5, V1 V5, 3. Tuh, 2, 3. Jadi udah kita hitung jarak dari vertex 1 ke setiap vertex lainnya yang ada di G. Jadi jarak vertex V1 di sini jumlahkan jumlah jarak. dV1 V2 1 tambah dV1 V3 2, dV1 V4 1, V1 V5 3. Jadi dV1-nya jarak vertex V1-nya 7. Contoh berikutnya ini yang akan kita lihat yang warna biru adalah kita ingin memperoleh jarak vertex V2. Jadi kita cari dulu V2 ke V1 berapa? V2 ke V3 berapa? Dan dapatnya ini 1, V2 ke V4 1, V2 ke V5 jaraknya ini 2. Jadi jarak vertex V2 adalah dV2 adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2, 5. Dengan cara yang serupa kita peroleh dV3 5, dV4 5, dV5 8. Kemudian kita akan lihat mediannya. Median itu apa? Adalah subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex yang mempunyai jarak minimum. Jarak minimumnya di sini kita lihat. Kita sudah melihat jarak V1, V2, V3, V4, V5. Jarak minimumnya 5. Yang dihasilkan oleh V2, V3, V4. Ya udah, tinggal kita gambarkan subgraf yang diinduksi oleh V2, V3, V4. V2, V3, V4. Lihat di sini, V2, V3, V4. Ini berarti subgrafnya yang diinduksi oleh V2, V3, V4. Ini dia. Berikutnya kita lihat dalam contoh untuk graf berbobot.
jarak vertex A berarti harus kita cari jarak dari A ke setiap vertex lainnya dan kemudian kita jumlahkan. DA di sini adalah jarak dari A ke B ditambah A ke C tambah A ke D tambah ke A ke E yang sudah kita peroleh pada latihan sebelumnya, yaitu jarak dari A ke B 2, A ke C 4, A ke D 6, A ke E 8, jumlahnya 20. Dengan cara yang serupa kita peroleh jarak B, jarak C, jarak D, jarak E. Median tadi apa? Median adalah subgraf yang diinduksi oleh vertex yang mempunyai jarak terkecil, yaitu dalam hal ini vertexnya yang mempunyai jarak terkecil antara ini semua ya cuman 14. Jadinya yang diinduksi oleh vertex B ya cuman ini aja, cuman vertex B aja. Aplikasi center dan median graph. Jadi misalkan graf-graf berikut menyatakan denah jalan suatu daerah. Ini graf G, ini graf G2. Jika ingin ditentukan lokasi dengan depo fasilitas umum seperti pemadam kebakaran, carilah pusat atau center dari graf. Karena pusat ini kalau kita letakkan pusat di situ, maka kita akan memperoleh dari pusat itu akan kita memperoleh ke setiap vertex yang lain adalah jarak terjauh yang terkecil. Jarak terjauh yang terkecil ke setiap vertex lainnya. Kemudian, bila ingin ditentukan lokasi gudang yang harus mengantarkan produk ke setiap pelanggan, harus menjelajahi semua tempat, carilah median dari graf. Karena median itu adalah suatu titik yang vertex titik yang menghasilkan jumlah jarak yang terkecil dengan menjelajahi semua tempat.